Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana anak-anakku sekalian pada pagi hari ini kabarnya? Sudah mandi semua? Sudah membantu ibu? Sudah sarapan pagi? Mencuci piring? Membersihkan lantai dan sebagainya? Tentu saja kalian harus kerjakan setiap pagi. Baiklah, untuk mengawali pada pertemuan pagi hari ini, mungkin ada yang belum kenal dengan nama saya. Ya. Di situ nama saya adalah Muhammad Usun Nuruddin. Kemudian riwayat pendidikan itu yang pertama MI Sultan Agung Argopeni lulus tahun 1989. Kemudian yang kedua MTS Sultan Agung Kalipoh lulus tahun 1992. Kemudian yang ketiga SMA Al-Mukhtar Ayah lulus tahun 2005. Kemudian yang keempat S1 PA Istainu Kebumen lulus tahun 2010. Kemudian yang kelima S2 yaitu Kebumen lulus tahun 2019. Itulah sepintas riwayat pendidikan formal saya. Baik, berikutnya untuk mata pelajaran akidah akhlak kelas 7 kita mulai dengan bacaan basmalah bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Mudah-mudahan atas bacaan basmalah tadi bisa mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Amin Allahumma amin. Baiklah, untuk rinciannya pada bab yang pertama pada semester pertama atau semester ganjil, yaitu bab 1 tentang akidah Islam. Yang pertama pengertian akidah, yang kedua dasar-dasar akidah Islam, yang ketiga tujuan akidah Islam, kemudian yang keempat hubungan iman, Islam, dan ihsan. Berikutnya pada bab yang kedua adalah sifat-sifat Allah dan pembagiannya. Pembagiannya ada dua, yaitu yang pertama sifat wajib dan mustahil Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua sifat jaiz bagi Allah Subhanahu wa taala. Berikutnya pada bab 3 adalah taat, ikhlas, khauf, dan taubat. Itu rinciannya taat, ikhlas, khauf, dan taubat. Nanti masing-masing itu ada penjelasannya. Berikutnya pada bab yang keempat adalah adab sholat dan berzikir. Kemudian yang pertama adab sholat itu seperti apa, nanti yang kedua adab berzikir itu seperti apa. Berikutnya bab yang kelima adalah keteladanan Nabi Sulaiman alaihi salam. Itu nanti akan kita pelajari keagungan daripada Nabi Sulaiman alaihi salam. Baik, untuk pertemuan yang pertama ya, itu tadi ya dari awal itu rinciannya yang akan kita pelajari pada semester awal atau semester ganjil. Itu kita pelajari bersama-sama, dimulai dari yang awal pengertian akidah Islam. Akidah secara bahasa berasal dari kata aqoda yaqidu aqidatan, yang berarti ikatan atau perjanjian. Secara istilah akidah adalah keyakinan hati atas sesuatu. Kata akidah tersebut dapat digunakan untuk ajaran yang terdapat dalam Islam dan dapat pula digunakan untuk ajaran lain di luar Islam. Seperti di situ adalah akidah Nasrani, akidah Yahudi, dan akidah-akidah yang lainnya. Nah, di sini karena kita orang Islam, maka akan
mempelajari daripada pengertian akidah Islam. Kemudian yang kedua, apa dasar-dasar daripada akidah Islam itu? Dasar-dasar akidah Islam yang pertama adalah Al-Quran. Jadi mengambil dari Al-Quran. Pengertian Al-Quran itu adalah firman Allah Subhanahu wa taala yang diwahyukan kepada Nabi Muhammad SAW dengan perantara malaikat Jibril. Di antaranya adalah Quran surat Al-Ikhlas ayat 1 sampai 4. Tentu saja kalian sudah hafal ya, yaitu surat Al-Ikhlas. Yang artinya di situ ayat yang pertama, Qul huwallahu ahad, katakanlah dialah Allah yang Maha Esa. Kemudian yang kedua adalah Allah adalah Tuhan yang segala sesuatu bergantung kepadanya. Kemudian yang ketiga, Dia tidak beranak dan tidak pula diperanakan. Kemudian yang keempat, dan tidak ada suatu apapun yang setara dengan Dia. Itu dasar-dasar akidah Islam menurut Al-Quran. Berikutnya, dasar yang kedua adalah Al-Hadis. Pengertian Al-Hadis ialah segala ucapan, perbuatan, dan takrir atau sifat diam daripada Nabi Muhammad SAW. Berarti kalau Nabi Muhammad ditanya kok diam, berarti itu menunjukkan cocok dengan apa yang dikatakan tadi. Islam telah menegaskan bahwa hadis itu menjadi sumber hukum Islam kedua setelah Al-Quran. Baik sumber hukum dalam akidah maupun dalam semua persoalan hidup. Itu semua menunjukkan pengertian hadis. Kemudian yang ketiga, apa kita tujuannya dalam mempelajari akidah Islam? Jadi ada tujuannya. Tujuan akidah Islam adalah sebagai berikut. Yang pertama, mengetahui petunjuk hidup yang benar serta dapat membedakan yang benar dan yang salah. Jadi dengan belajar akidah Islam kita akan mengetahui mana yang benar dan mana yang salah. Tujuan yang kedua, memupuk dan mengembangkan dasar ketuhanan yang ada sejak lahir. Jadi kita mempunyai Tuhan yang Esa, Tuhan yang satu, yaitu Allah, itu dipupuk dari sejak lahir ya. Sejak kita lahir dulu oleh orang tuanya atau mbah dukun, tentu saja diawali dengan suara azan itu dikumandangkan di telinga kanan dan nanti dikomatkan di telinga kiri. Itu sudah mengawali berketuhanan sejak lahir. Kemudian yang ketiga adalah memelihara manusia dari kesyirikan. Kesyirikan itu mempunyai Tuhan selain Allah atau Allah itu diduakan. Itu tidak boleh ya, memelihara manusia dari kesyirikan. Kemudian yang keempat adalah menghindari diri dari pengaruh akal pikiran yang menyesatkan. Itu menghindari diri ya. Setiap kita mengetahui sesuatu yang batil, yang sesat, maka kita tidak boleh mengikuti dan harus lari dari sesuatu yang menyesatkan. Ya. Untuk pertemuan yang kedua ya itu sampai di sini. Silahkan kalian belajar ya. Itu di buku Aqidah Akhlak kelas 7, di buku LKS Aqidah kelas 7 juga, kemudian di Google, kemudian kalian mencari di sumber-sumber yang lain yang relevan
atau yang sesuai dengan mata pelajaran akidah akhlak kelas 7. Sekian dari saya, selamat belajar, semoga ilmunya bermanfaat. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.